Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan survei untuk melihat pembangunan perumahan Permata Nusa Indah di Cibitung, tepatnya pada Blok G di bulan Oktober ini. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pembangunan rumah Permata Nusa Indah di Cibitung ini memang sedang dilakukan pembangunan pada Blok G. Terdapat sedang di Permata Nusa Indah sendiri itu terdapat beberapa tipe. Yang kami ketahui ada dua tipe, yaitu tipe zircon dan tipe amolite. Nah, zircon sendiri ada beberapa istilahnya, ada dua tipe luas tanah, yaitu 70 dan 75. Sedangkan tipe yang amolite ini untuknya subsidi sama semua 25/60. Sedangkan untuk amolite hook yang komersil yaitu dimulai dari tipe 80 sampai dengan tipe tertingginya itu 109. Nah, ini adalah gerbang utamanya dari Permata Nusa Indah Cibitung, di mana per gerbangnya ini ada dua sebenarnya. Ada gerbang pintu samping dari pintu D, kemudian ini gerbang utamanya. Nah, perumahan ini sendiri sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih berapa ya? A, B, C, D, E, F, G, sekitar 7 blok. Nah, ini blok G ini memang saat ini lagi dimulai di pembangunan. Kali ini kita akan coba membangun akan kita coba lihat pembangunannya. Nah, Permata Nusa Indah Cibitung ini adalah dikembangkan oleh PT Panca Muara Jaya, yang mana ia merupakan anak perusahaan dari PT Kalindo Land Group. Sedangkan untuk pemasarannya sendiri sebenarnya yang kami ketahui itu ada dua kantor pemasaran, tepatnya di perumahan PNIC ini. Yang pertama adalah kantor pemasaran dari PNIC itu sendiri, yang kedua adalah dari SMC Property, dan yang ketiga ini saya nggak tahu sih, di dalam gitu. Ada kemungkinannya juga itu adalah bagian dari Panca Muara Jaya, cuman kita nggak terlalu tahu seluk-beluknya. Nah, kebetulan kita langsung ditanganin oleh marketing dari PT Panca Muara Jaya, yaitu Bapak Irawan. Nah, ini kita akan coba jalan-jalan ya, melihat sekeliling. Ini di area tengah-tengah ini, jalan utama ini adalah tipe-tipe zircon, di mana luas tanahnya beragam sebenarnya. Ada yang 2970 dan 2975. Kemudian spesifikasi dari bangunannya itu sendiri juga berbeda-beda ya. Berbeda dari tipe subsidi, di mana mereka yang komersil ini menggunakan bata ringan atau hebel. Sedangkan untuk tipe subsidi itu menggunakan batako, di mana dia memang single dinding ya. Fasilitas yang ada di Permata Nusa Indah ini sekarang ini udah cukup lengkap ya. Hampir dari blok A sampai blok F itu sudah banyak penghuninya. Ini bahkan blok G sendiri yang dimulai pembangunannya kurang lebih dari bulan Juli itu. Yang kita lihat survei pertama kali bulan Juli itu, sampai dengan saat ini tuh sudah signifikan ya pembangunannya. Bahkan ketika pertama kali kita survei di blok G ini memang masih bentuknya tanah, mulai proses pondasi. Saat ini di bulan Oktober sudah berdiri rumah-rumah, bahkan sudah di blok-blok depan, di blok-blok agak belakang lagi tuh, di row-row belakang sudah terisi beberapa penghuni, bahkan mereka sudah akad dan sudah dihuni oleh para penghuninya. Nah,
Untuk harganya sendiri, kalau tipe G itu untuk harga jualnya itu adalah 181 juta, dimana pengajuan KPR-nya itu maksimal 175. Terus total uang muka dengan biaya proses dan sebagainya itu sekitar 12 jutaan. Cuman kayaknya bulan ini tuh lagi ada promo sih, sekitar 10 atau 7 juta. Mungkin nanti akan lebih lengkapnya bisa ditanyakan langsung oleh ke marketingnya. Oke, di sini ini yang saya suka sih. Di areanya itu memang apa ya? Areanya tuh unik sih, nyaman sih. Dimana mereka sistemnya itu adalah one gate system per cluster, per bloknya itu dibuat apa istilahnya, dibikin gerbang lagi cluster. Itu yang membuat kami memilih untuk membeli rumah di PNIC ini. Lihat ini progresnya lagi dibangun. Beberapa rumah subsidi sudah selesai ya. Beberapa rumah subsidi di blok G ini sudah selesai, bahkan sudah siap huni dan sudah ditempatin. Nah, kali ini kita akan coba deketin, lihat lebih dekat lagi kira-kira spesifikasi bangunannya di PNIC ini seperti apa. Ini saluran irigasinya sudah sudah dibangun juga, kemudian jalannya juga pakai paving block. Ini lebar jalannya sih kalau menurut maps itu sekitar 6 meter ya, tapi kalau kita perkiraan sih kayaknya nggak sampai 6 meter sih. Ini 6 meter tuh dari rumah ke rumah, cuman kita lupa kalau ada selokan kemungkinan kiri kanan tuh memakan 1 meteran lah. Mungkin jalan normalnya tuh sekitar 4 sampai 5 meter sih. Nah, ini dia areanya. Nanti kita akan coba lihat-lihat dalam di perumahan ini itu kayak gimana. Tapi yang paling penting tuh kita lihat dulu sih area septic tank terutamanya. Nah, septic tank di perumahan ini khususnya di tipe Amolite, baik yang hook ataupun yang subsidi, itu kalau kami tidak salah ukurannya adalah 1 kali 1 meter. Kedalamannya itu saya kurang terlalu paham sih, kemungkinan 1 atau 1,5 meter sih. Memang untuk septic tank itu kita perlu diperdalam lagi, maksudnya didalemin lagi. Mungkin orang-orang sih rata-rata ukurannya itu adalah 1,5 meter kali 1,5 meter persegi dengan kedalaman 1,5 meter juga. Itu jadi kita biaya sendiri sih untuk melakukan septic tank. Untuk harga kisaran septic tank sendiri sebenarnya saya masih coba cari-cari sih, rata-rata di harga 28 sampai dengan 4 jutaan ya untuk bangun septic tank ini. Septic tank bawaannya ya kurang lebih sekitar segitulah. Cuman kita belum nego lagi, mungkin ada yang atau enggak. Nah, cuman enaknya kalau misalnya proses, ini dalam perumahannya memang tipenya itu kan 25 meter persegi ya, nggak terlalu gede banget. Beda dengan Amolite tipe hook atau komersilnya, itu dia luas bangunannya 31 meter persegi. Cuman memang PR-nya ada di belakangnya tuh, sisa tanahnya tinggal 1,5 meter. Sedangkan kalau yang subsidi ini itu 1,5 meter itu kalau di belakangnya kamar. Sedangkan kalau di belakangnya kamar mandi ataupun ruang tamu ini, yang sejajar ruang tamu, dia kurang lebih masih ada sisa 3 meter. Jadi bisa tuh untuk kalau diperluaskan itu bagus lah untuk ditata. Sebenarnya menurut kami rumah subsidi maupun yang terutama rumah subsidi ya, ini rumah subsidi itu balik lagi ya ke tata letak desainnya. Kalau kita bisa memanfaatkan ruang dan desainnya mungkin akan dirubah nantinya ketika setelah 5 tahun berlalu, itu bisa lebih enak sih, lebih lega gitu. Nah, ini adalah tipe yang hook komersilnya. Nah, cuman memang beda ya dengan yang kami ambil ini. Tipe komersil hooknya ini desainnya agak berbeda dari yang
bukan tipe AMOLED kayaknya, sepertinya kayak bukan tipe AMOLED, tapi kita nanti coba akan cari lebih tahu. Ini prosesnya masih pembangunan, jadi kita belum terlalu tahu desainnya tuh apakah desain AMOLED atau justru desain baru. Cuman memang kalau dari info yang kami dapatkan, kemungkinan desainnya berbeda dan harganya pun berbeda, serta luas tanahnya pun berbeda. Kalau nggak salah tipe hook di blok G ini itu sekitar 500-an ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kalau ada ininya, brosurnya atau kontak marketingnya, kita akan share di kolom komentar. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, dengan proses pembangunan dari bulan Juli sampai dengan saat ini, kita percaya dan yakin sih kayaknya kemungkinan sampai dengan akhir tahun ini blok G akan sudah jadi sepenuhnya sih, karena lumayan cepat banget sih ini ya, ini soldnya juga cepat banget. Ini prosesnya tinggal finishing ya, mereka ini rumahnya udah hampir jadi, tinggal finishing. Oh ya, satu lagi yang informasi yang mau kita kasih tahu, bahwasanya ini tuh sudah dibor sebenarnya, di belakang itu kita sudah dibor, tapi kedalamannya sekitar 12 meteran, dan nanti kita sudah dapat sumur pompa, mesin pompanya, semi jet pump. Tapi memang kalau misalnya kita mau pasang air tuh nanti ada biaya lagi sih untuk biaya pasang air itu. Mungkin bisa langsung ditanyakan nanti ke marketing ataupun ke sales yang kalian tanyakan. Nah ini suasana sore hari di PNIC menurut kami ini bagus sih, dengan nuansa perumahan ini benar adalah salah satu perumahan yang lumayan besar ya menurut kami di CBL. Dan yang kami suka lagi dari PNIC itu memang dia ada estate manajemennya, jadi dikelola oleh manajemen dari Panca Muaraja itu sendiri. Jadi apabila ada komplain, bahkan untuk melakukan renov pun kita akan harus izin dulu ke kantor estate-nya itu sendiri. Nah untuk kantor estate-nya itu ada di pintu samping arah di blok D kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil rumah di perumahan PNIC, bisa banget sih buat kalian survei dulu ataupun lihat-lihat dulu di daerah PNIC, mungkin bisa jadi salah satu pilihan atau alternatif kalian. Oke, mungkin sekian dulu vlog dari kami terkait dengan survei di PNIC. Nah di akhir ini kita sempat nyusurin juga blok A, kita pengen tahu kayak gimana, karena ini agak lumayan beda dengan dari jalan utama dari pos gate ke depan tuh ke dalam perumahannya agak berbeda. Mungkin cukup sekian video vlog dari kami, tunggu vlog-vlog kami selanjutnya. Terima kasih.